Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur hari ini kami dapat melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Biar kami memuji nama-Mu dengan sukacita dan antusias. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk mari kita mengangkat pujian Ku Cinta Yesus. Cinta Yesus sungguh, aku cinta.
teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu. Semoga semuanya sehat-sehat di rumah. Hari ini kita akan berkenalan dengan seseorang nabi dari Israel. Nabi itu bernama Nabi Elia. Nabi Elia hidup di zaman pemerintahan Raja Ahab. Dan sayangnya, Raja Ahab adalah raja yang menyembah berhala. Ia selalu mempersembahkan korban kepada Baal, dan dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, karena perilaku Ahab yang tidak takut akan Tuhan, dalam masa pemerintahannya, kerajaan Israel mengalami masa yang sulit. Nih, kok kayak ayam goreng ya? Ini ceritanya wilayah kerajaan Israel. Dan di sepanjang wilayah ini, selama bertahun-tahun, tidak ada hujan dan tidak ada embun yang turun. Gara-gara itu terjadi kekeringan dan kelaparan di antara para bangsa Israel. Wah, saat itu semua orang meronta-ronta berdoa kepada Tuhan supaya masa kekeringan ini segera berakhir. Dan teman-teman tahu, di manakah Nabi Elia saat kekeringan terjadi? Ternyata Nabi Elia, Nabi Tuhan, selalu dipelihara oleh Tuhan. Ia berada di sebelah timur sungai Yordan, tepatnya di sebelah sungai Kerit. Nah, ini ceritanya sungai, dan Nabi Elia menghabiskan tahun-tahun kehidupannya di sini, di tepi sungai Kerit di Israel. Di sini ia minum. Dan setiap pagi dan sore, selalu ada burung-burung gagak yang membawakannya daging dan roti untuk dimakan. Namun, keadaan itu tidak bisa bertahan lama. Suatu hari, sungai Kerit pun surut karena tidak ada hujan yang turun dan kekeringan yang terus melanda. Tuhan menyuruh Elia untuk berangkat ke suatu daerah bernama Sarfat dan menemui janda di sana. Kita gambar ulang Nabi Elianya biar bagus. Gak bagus-bagus banget sih. Ini Nabi Elia. Nabi Elia bertemu dengan seorang janda. Dan kepada janda itu, ia minta dibawakan roti dan air. Seorang janda yang miskin itu mempunyai seorang anak dan ia sedang mengumpulkan makanan juga untuk anaknya. Ia berkata, dia mau memberikan Elia air. Tetapi, kalau roti, dia sendiri bingung. Karena dia sedang membuat roti yang terakhir untuk anaknya sebelum mereka berdua kehabisan makanan dan meninggal. Namun, sekali lagi Tuhan menunjukkan kalau Tuhan adalah Allah yang selalu memelihara umatnya. Lewat Nabi Elia, janda di Sarfat itu dan anaknya terpelihara. Karena setelah ia menolong Nabi Elia sesuai perintah Tuhan, tepung yang berada di dalam tempayannya dan minyak yang berada dalam buli-bulinya tidak pernah habis. Mereka akhirnya bisa bertahan hidup selama masa kekeringan. Yeay! Namun, beberapa saat setelah itu, janda yang miskin tadi mengalami kesulitan lagi. Anaknya mengalami sakit keras sampai hampir meninggal. Seorang ibu pasti sangat sedih kalau anaknya mengalami keadaan sakit seperti itu. Maka janda itu menemui Elia dan meminta pertolongannya. Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa? Tidakkah engkau mau membantu aku? Dan setelah Elia memohon dan berdoa kepada Tuhan, terjadi sebuah mujizat. Anaknya bisa sembuh. Dan sekali lagi Tuhan menunjukkan kalau ia mendengar doa umatnya, dan Tuhan selalu memelihara setiap umatnya. Walaupun Raja Ahab dan pengikut-pengikutnya menyembah berhala, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang takut akan Dia. Di Israel terjadi kesulitan, tetapi selalu ada mujizat untuk orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Hari ini, yuk kita belajar. Adik-adik, teman-teman semua, serta semua yang ada di rumah kalian, belajar untuk menantikan apa janji Tuhan buat kalian. Menantikan jawaban atas doa-doa kalian. Menantikan terwujudnya harapan-harapan kalian.
menantikan saat-saat bahagia ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dan membawa kita semua bersama-sama dengannya ke dalam kekekalan. Menantikan adalah waktu yang mungkin membosankan. Menantikan kita bisa keluar rumah lagi, menantikan kita bisa sekolah lagi, semuanya pasti membuat kita tidak senang. Ayo, siapa yang udah bosan di rumah angkat tangan? Aku angkat tangan. Jelek banget tangannya. Aku juga bosan. Tapi menantikan hal yang baik dari Tuhan berarti kita belajar taat. Dan orang yang taat adalah orang yang mengasihi Tuhan. Teman-teman, jangan pernah berhenti untuk menantikan firman Tuhan ya. Sama seperti Nabi Elia yang taat dan ia selalu dipelihara oleh Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami bersyukur karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang selalu ada buat teman-teman di rumah dan setiap anak-anak gereja anak. Aku percaya Tuhan kalau Engkau adalah Allah yang selalu mendengar dan memelihara anak-anak-Mu. Kalau sepanjang hari ini kami mau melanjutkan aktivitas kami, biar Engkau yang sertai dan terus berkati kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.